surat halaman 5 di surat An-Naba ayat 33. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Mau diterangkan yang dimaksud dengan gadis-gadis remaja yang sebaya? Apakah ini maksudnya untuk para lelaki yang beriman dan belum punya pasangan ketika di dunia, atau bagaimana, Ustaz? Bukan begitu. Memang ayat ini maksudnya memang untuk laki-laki yang beriman. Tetapi bukan kok laki-laki yang beriman dan belum punya pasangan di dunia. Bukan begitu. Ini untuk laki-laki yang beriman, baik yang sudah punya pasangan di dunia atau yang belum punya pasangan. Selama dia bertakwa kepada Allah, selama hidupnya di dunia, mengikuti tuntunan Rasulullah, dia dijanjikan oleh Allah di surga akan mendapatkan pasangan hidup gadis-gadis remaja yang seumuran, seusia. Jadi para gadis remaja nanti usianya sama. Semua gadis surgawi itu usianya sama, muda belia. Ini kami tanya khusus bapak-bapak, seneng sing enom apa sing? Ndak, artinya di surga itu tidak ada yang tua. Maka surga itu isinya muda semuanya. Loh, saya di dunia sudah sampai tua. Lah nanti di surga menjadi muda. Jadi ganteng kabeh engko. Ayu kabeh. Dan nanti akan mendapatkan pasangan yang laki gadis-gadis yang muda belia, mereka seumuran, usianya sama semuanya. Itu maksud dari wa kawa'iba atroba. Jadi ini gambaran gadis muda itu ya, dia fisiknya sangat prima, terus kulitnya juga prima, terus tidak ada gadis surgawi kok kendor, itu tidak ada, kenceng semuanya kan itu. Tidak ada yang berkeriput. Gadis surgawi tidak ada yang berkeriput. Dan semua gadis surgawi ini usianya sama. Tidak ada yang beda. Usianya sama, usia remaja, usia muda. Betul-betul prima. Dengan kecantikan yang luar biasa. Tidak pernah kita lihat di dunia. Tidak pernah kita lihat. Semua perempuan cantik di dunia dikelompokke dadi siji, tidak ada apa-apanya dibanding gadis surgawi. Sak kuku irenge ra enek. Padahal semua perempuan tercantik di dunia dikumpulkan jadi satu, rupane dadekke siji. Sak kuku irenge itu tidak ada bila dibandingkan dengan gadis surgawi. Begitu pula pemuda-pemuda surgawi itu tampan rupawan. Wildanum mukhalladun, kekal dalam mudanya, tidak pernah berubah menjadi tua. Tampan rupawan, fisik prima, jan ganteng tenan. Lah nek mong artis Korea ora ana apa-apane. Ini ya, ibu-ibu dan putri-putri kita senggandrungi K-pop. Artis Korea itu tidak ada apa-apanya dibanding pemuda-pemuda surgawi. Dan pasangan ini Allah janjikan baik laki maupun perempuan. Tapi di ayat ini itu memang untuk laki-laki. Karena kawaib itu jamak dari kawaib. Kawaib itu pemuda yang gadis yang kencang.
Ya, baik yang di dunia sudah punya pasangan, punya istri, ataupun yang belum. Belum bukan berarti kok terus mengambil garis saya tidak akan menikah. Bukan begitu. Saya lebih nyaman sendiri. Karena nanti kalau menikah begini begitu ribet. Harus memberi nafkah istri, ngurung kok nek duwe anak, nggo mangan dhewe susah. Sehingga mengambil garis tidak mau menikah. Perempuan-perempuan muslimah juga jangan seperti itu. Saya lebih nyaman sendiri. Ya, sudah bisa punya penghasilan sendiri, gaji besar. Kalau saya harus menikah, nanti kemana-mana harus izin suami, harus bakti pada suami, harus nyucikan pakaian suami, ini itu was repot. Lebih baik saya tidak menikah. Kalau itu yang digariskan, hati-hati. Bisa jadi tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Karena menikah itu termasuk sunnah dari Rasulullah. Rasul saja, seorang Rasul utusan Allah, beliau itu juga tidur sare, beliau juga makan minum, beliau juga menikah. Maka bagi kita umat beliau, jangan terus mengambil garis tidak akan menikah selamanya. Nauzubillah. Kalau itu yang kita ambil garisnya, berarti menolak sunnah Rasulullah. Kalau menolak sunnah Rasulullah, bisa jadi tidak diakui sebagai umat beliau. Dan Allah juga perintahkan, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nah, terus ayo diingat itu Quran surat An-Nur ayat 32. Itu perintah Allah pada hambanya yang beriman. Bantulah orang-orang yang menyendiri di antara kalian untuk menikah. Bahkan jika kamu punya hamba sahaya, baik laki maupun perempuan, bantu mereka mencari jodohnya. Kawinkan, bantu mereka untuk berkawin. Jika mereka itu fakir, kefakiran itu jangan menghalangi kamu untuk tidak berusaha mencarikan jodoh untuknya. Kenapa? Karena mereka tetap hamba Allah yang maha kaya. Maka Allah yang akan memberikan kecukupan untuk mereka. Mari diingat kembali. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ternyata menurut Allah itu kefakiran, kemiskinan itu bukan alasan untuk seorang hamba Allah melangkah ke jenjang pernikahan. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Meskipun dohirnya fakir, namun mereka tetap hamba Allah
yang Al-Ghani, yang Maha Kaya. Allah yang akan memberikan kecukupan. Sang Khalik saja, Allah, itu tidak menjadikan kefakiran, kemiskinan alasan untuk tidak menikah. Kenapa kita tiba-tiba sebagai makhluk Allah menjadikan fakir, miskin menjadi alasan untuk tidak menikah? Biasanya kita tanya, lah anakmu arep ngepek, anakku wedok duwe apa anakmu? Jawab saja, punya Islam, punya iman, punya nyawa, punya Allah yang Maha Kaya, sudah. Biasanya orang tua itu, lah anakku arep mbok pakani apa? Ya doyane apa lah. Doyane apa? Kalau doyan nasi ya makan nasi. Kalau doyane katul ya makan katul, kan itu. Kok penak mentahnya anakku arep mbok pakani apa? Lah biasanya makan apa? Sebagai orang Indonesia, biasanya makan apa? Lah apa anak kita makan batu? Kan ya tidak. Lah sudah tahu biasanya anaknya makan apa, ojek tekon itu. Lah selama ini di rumah anaknya makannya apa? Kok masih tanya arep mbok pakani apa? Memang yang memberi makan kita? Bukan. Bahkan sing tekon mau wong tuane, kuwi sing memberi makan juga Allah, gitu loh. Maka warga MTA jangan lagi bertanya seperti itu. Ketika ada yang melamar putrinya, tanyakan, gimana sholat putra bapak? Gimana ngajinya? Gimana pengamalan Quran sunnahnya? Gimana sholatnya? Wah, niki sholatnya bolong-bolong tapi mengke saged didandani alon-alon. Katakan tidak, say no. Katakan tidak, tidak bisa. Dandani wis gede, tua dandani sholat alon-alon. Nek ekonomi diperbaiki, didandani pelan-pelan bisa. Begitu nikah, memperbaiki ekonomi bersama-sama, bantu-membantu, tolong-menolong suami istri. Tapi kalau agama yang kacau balau, tidak bisa itu pelan-pelan. Sudah Islam ket lahir, nganti umur selawe, umur 30 salate sik bolong-bolong, lah kok arep ngepek anakku wedok, lah kok penak men. Anak perempuan saya hanya akan saya serahkan pada imam yang sesungguhnya, yaitu seorang laki-laki yang bisa membawa anak saya ke surganya Allah. Masalah ekonomi bisa dicari bersama-sama, harusnya begitu. Jangan punya pola pikir terbalik. Gajinya berapa? Anak jenengan, alhamdulillah. Gajinya sebulan sudah 10 juta, ya wisnya. Tapi ini sholatnya mung Jumat tok loh. Sama Idul Fitri dan Idul Adha, oh ndak apa-apa, nanti didandani alon-alon. Itu berarti Bapak Ibu menyerahkan anak wedok bukan kepada imam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan bisa jadi imam. Laki-laki yang sholatnya seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi imam. Tidak akan pernah bisa qawamun 'alan nisa. Tidak akan pernah bisa membimbing putri panjenengan menuju keridhaan Allah. Wong dia membimbing dirinya sendiri aja tidak bisa, bagaimana mungkin membimbing anak istrinya menuju keridhaan Allah? Kalau ini diserahkan pada laki-laki yang agamanya kacau balau, tidak sholat, itu sama saja bapak ibu ini ikhlas menyerahkan anaknya untuk dituntun ke neraka. Mau ngaji, ora usah ngaji. Ngopo dadak ngaji barang? Ngelengke sholat, mas, sholat riyen pun adzan. Sik lagi sibuk, lagi repot, ini itu dan lain sebagainya. Wis kowe wong wedok kuwi wis rasa ngatur-ngatur wong lanang. Laki-laki seperti ini apa yang diharapkan? Meskipun dia punya kekayaan toh. Ingat, kekayaan itu satu hari nanti tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun.
illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari harta kekayaan sebanyak apapun la yanfa'. Anak turun yang sukses di dunia tapi tanpa iman dan takwa la yanfa'. Yang bermanfaat hanya siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Siapa yang datang kepada Allah sebagai pendosa, maka disiapkan oleh Allah neraka jahanam. Yang datang kepada Allah sebagai hambanya yang beriman, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Diingat kembali itu Quran surat Toha ayat 74-76. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas sholihat ulaika lahumud darajatul ula. Mari 74 sampai 76. Quran surat Toha surat ke-20. Surat Toha surat ke-27. Ke-20 mohon maaf. Ayat 74 sampai 76. Innahu may yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa may yatihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi atau mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Ya, ini ketetapan Allah. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Allah membuat ketetapan. Ketetapan Allah dalam ayat ini, siapa yang datang kepada Allah sebagai seorang pendosa, sebagai ahli maksiat, sebagai pendurhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tetapkan baginya neraka jahanam. Disiksa di neraka itu bertubi-tubi, la yamutu fiha wa la yahya, tapi ora mati ora urip. Jadi mau ngrasake loro terus berkepanjangan tanpa ujung tanpa tepi. Lah orang yang abai terhadap sholatnya, itu kira-kira dia seorang pendosa atau bukan? Seorang pendosa, orang yang mengabaikan sholat itu. Bahkan dalam sebuah sabda Rasulullah disebut sebagai orang kafir. Al-aqdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kita orang Islam dan mereka orang kafir itu dalam hal sholat. Orang Islam itu sholat, orang kafir tidak sholat. Maka faman tarakaha faqad kafar. Siapapun, tidak peduli itu, mau laki, perempuan, tua, muda, remaja, kaya, miskin, pejabat, rakyat, kalau dia meninggalkan sholat, faman tarakaha faqad kafar. Siapapun itu yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Maka orang yang lesannya ngaku beragama Islam, tapi kok sholat 5 waktunya berantakan, kata Nabi, dia belum seorang muslim, masih punya sifat kekufuran, sifat kafir, karena tidak mendirikan sholat 5 waktu. Seorang muslim haqqa, muslim yang sejati, itu yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, itu muslim yang sesungguhnya.
Lah nek bolong-bolong, Islam tidak mengenal sholat bolong-bolong. Kaya katok wae bolong-bolong. Islam tidak kenal bolong-bolong. Yang Islam kenal udkhulu fis silmi kafah, totalitas dalam menjalankan aturan Islam. Maka orang yang lisannya ngaku beragama Islam tapi sholatnya sehari tidak 5 waktu, itu belum Islam yang sesungguhnya. Masih punya sifat menutup kebenaran. Sifat kekafiran masih bersemayam di dalam hatinya. Lah masa iya anak perempuan kita mau kita serahkan pada laki-laki yang masih menutup kebenaran perintah sholat dari Allah? Perintah sholat saja dia abaikan. Meski kaya raya dia, punya harta melimpah, punya jabatan, punya kedudukan, tapi tidak punya iman secara kafah. Masa iya anak perempuan kita mau kita serahkan kepada laki-laki seperti itu? Padahal hidup di dunia ini kita tahu tidak selamanya dan pasti akan kita tinggalkan. Maka pilihlah menantu yang baik agamanya, istiqomah dalam Islam, menjalankan aturan Islam dengan baik dan benar. Secara ekonomi bisa diusahakan. Lah burung itu kalau pagi terbang, sore pulang, itu bawa makanan karena Allah itu Ar-Razzaq. Asal mau berusaha, bismillah, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Lah burung saja bisa kok. Lah kita manusia punya akal, masa tidak bisa? Pagi keluar rumah, pulang bawa makanan, masa tidak bisa? Wong kita punya akal, kita punya tenaga. Burung saja bisa. Lah biasanya yang tidak bisa itu karena tidak mau berusaha. Ora gelem obah, mong neng omah ora gelem obah, klumbrak-klumbruk kaya kemul tok. Tapi tidak mau berusaha, dari mana dia akan dapat rezeki dari Allah? Allah itu sudah sediakan rezeki, tetapi ikhtiar kita untuk bergerak menjemput rezeki yang telah Allah siapkan. Nah kalau kita tidak mau bergerak, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ternyata kefakiran, kemiskinan itu bukan alasan untuk tidak menikah. Allah Maha Kaya. Selama kita menjadi hamba Allah yang Al-Ghani, hamba Allah yang Maha Kaya, maka jangan takut fakir. Karena kita hamba Allah yang Maha Kaya. Kenapa kita takut fakir? Kenapa kita harus takut miskin selama kita menjadi hamba Allah yang Maha Kaya? Maka orang tua, bapak ibu yang anak-anaknya belum menikah, segera carikan semaksimalnya. Tentu terus dengan tetap memohon kepada Allah, jangan milih-milih masalah dunia. Sarjana pora, es piro, es dung-dung gitu loh. Lah untuk apa toh es-esan ini, untuk apa toh? Wong kita ini di Indonesia ini sudah es terus kok. SD, SMP, SMA. Ya toh? Kenapa toh harus es-esan? Kenapa? Untuk apa? Untuk berbangga di dunia. Untuk prestis. Biar dapat menantu es itu. Ya mbok tuku es. Banyak yang jual es itu loh. Nanti tidak ditanya di hadapan Allah, kowe es opo, itu tidak ditanya gitu loh. Tidak akan ditanya. Maka jangan silau dengan es itu. Anak kita juga sudah SD, malah SD itu 6 tahun, S1 mau petang tahun. Jek suwe SD.
S2 mung 2 tahun, S3 2 atau 3 tahun. Lah SD 6 tahun lho ora sombong. Sing S1 kok sombong, S2 sombong, S3 sombong. SD yang 6 tahun saja tidak sombong kok. Padahal lebih lama loh 6 tahun. Maka keluarga besar MTA kalau cari menantu jangan tanya SS-an. Kalau ada orang tua yang tanya, putra jenengan S apa? Sudah, jangan dilanjutkan prosesnya. Wis iki mesti rapi engko. Karena tanyanya S, tidak tanya agamanya. Kalau tanya S, ini orientasinya wis dunya ini. Kalau tanya S itu, dia ingin prestis, biar berbangga dengan tetangga kanan kirinya. Lo aku duwe menantu S1, S2, S3. Jangan jawab, lo aku yang duwe menantu SD, SMP. Apalah artinya titel dunia tanpa iman dan takwa? Apa coba? Apa bukan berarti kita tidak boleh S1, S2, S3? Boleh, tapi itu bukan menjadi patokan untuk kita mencari jodoh. Karena patokan mencari jodoh itu yang utama karena agamanya. Saya paling benci kalau mendengar keluarga besar MTA orang tuanya tanya, itu S apa? S apa? Lah emang apa tuh manfaatnya S itu apa coba? Kalau tanya sarjana atau tidak, ini orientasinya sudah duniawi, sudah. Orientasi utamanya sudah duniawi, bukan karena ukhrawi, tapi yang pertama, yang terdepan duniawinya. Padahal perintah Allah, wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang menjadi terdepan utama itu harus urusan akhirat, bukan urusan dunia. Bukan berarti tidak boleh mencari menantu yang S1, S2, S3, boleh-boleh saja. Tapi itu bukan menjadi tolok ukur utama. Dan prosentasenya banyak kok yang lebih dulu menanyakan sarjana atau bukan. Daripada bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, bagaimana mengamalkan hasil kajinya, Quran sunnahnya bagaimana. Itu menjadi nomor 2 yang ditanyakan. Aneh toh? Aneh tapi nyata. Kenapa demikian? Hawa nafsu sangat kuat mendominasi, sangat kuat berkuasa. Ya. Serahkan putri-putrinya kepada laki-laki yang memang istiqomah menjalankan Islam sesuai Quran dan Sunnah. Istiqomah menjaga sholat 5 waktunya. Jangan diserahkan kepada laki-laki yang asal-asalan. Meski dia punya titel akademik yang tinggi, punya jabatan, punya kekayaan, tapi kalau sholatnya bolong-bolong, itu tanda dia bukan imam yang dikehendaki oleh Allah. Maka jangan serahkan putri-putrinya kepada laki-laki yang sholatnya bolong-bolong. Tidak bisa didandani alon-alon, itu tidak bisa. Ya, ada lagi.